Betapa ajaibnya namanya goal. Jadi teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman yang baru belum tahu saya kenal. Ya, saya suka menulis journey, ya, dan journey saya itu setiap setahun, 2 tahun dia bisa apa balik lagi gitu, bisa memperlihatkan. Nah, ini adalah salah nih. Bukan, 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 bukan yang ini. Bentar, 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 bentar. 2 tahun yang lalu, ini dia. Nah, ini adalah PV saya, teman-teman, 2 tahun lalu. Ya, jadi waktu itu saya kejar Sales Master November akhir cycle 2 qualify. Lalu Desember cycle 1 saya nggak qualify. Lalu ini adalah Desember cycle 2 teman-teman. Teman-teman lihat PV saya tanggal 27 hari ini, 2 tahun yang lalu, baru 1,1 kiri, 1,5 kanan. Berarti saya kurangnya 1,4 juta kiri, 1 juta kanan untuk mengejar Sales Master saya yang kedua kali, teman-teman. Teman-teman, kalau kalian jadi saya waktu itu, kalian berhenti nggak? Nyerah nggak? Nyerah nggak, teman-teman? Nggak nyerah, tapi Yakin nggak nyerah? Masih kurang 1,3 jutaan kiri, 1 juta kanan, tinggal 5 hari loh. optimisnya nggak tahu, Mbak. Hmm. Pertanyaan saya, Berjuang, berjuang. Takut kerjanya. pertanyaan saya, nyerah apa nggak? Banyak orang, teman-teman, sudah nyerah. Jauh lah, udah. Kayaknya nggak bisa lah saya. Saya nyerah aja, stop gitu, teman-teman. Pesimis. Pesimis, betul, pesimis. Melihat kondisi, teman-teman. Tapi, Bapak Ibu lihat tulisan saya. Benar sih, sebenarnya intinya aku belum ambil keputusan mau beresin SM ku maksudnya bulan ini. Teman-teman, semuanya tergantung keputusan. Waktu itu, Bapak Ibu, saya mengambil keputusan pokoknya harus selesai. Gimana pun caranya, pokoknya kerjain aja, ada mujizatnya, pokoknya fighting. Teman-teman tahu, sampai akhirnya akhir bulan itu saya selesai, Bapak Ibu. 1,4 juta, 2,5 juta kiri, 2,5 juta kanan. Nah, Bapak Ibu di sini yang lagi ngejar bisnis agent, kurangnya 200 kiri, 100 kanan. Ada yang ngejar bisnis special agent, kurangnya 300 kiri, 400 kanan. Yang ngejar sales master, kurangnya sama kayak saya mungkin. Udah nyerah dalam hati. Ya nggak bilang nyerah sih, apa yang bilang nyerah enggak, tapi dalam hati sudah nyerah. Sudah ngambil keputusan, nggak mau selesaiin. Padahal ada double bonus. Teman-teman, don't give up. Jangan berhenti sampai tutup BV, teman-teman. Jangan berhenti di kepala. Kalau kita sudah berhenti di kepala, udahlah gue nyerah aja. Kita akan jadi loser, teman-teman. Fighting sampai akhir. Teman-teman ingat, di Atom itu ada 2 macam bonus. Bonus pairing sama bonus mastership. Ya, kalau teman-teman fighting terus sampai akhir bulan, walaupun misalnya nggak selesai nih goalnya, tapi setidaknya kan teman-teman dapat bonus pairing. Benar nggak? Nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu mengerjakan bisnis atomis hari demi sehari. Dan jangan juga berpikir nantilah Bu Silvi saya tumpuk aja poinnya untuk masuk Januari ini. Jangan begitu teman-teman. Jangan punya attitude kayak gitu. Ya, jadi benar-benar ayo fighting 5 hari ini teman-teman. Selalu ada peluang. Dan jangan juga bilang sama saya semua orang sudah liburan. Enggak juga tuh, emang kalian liburan? Ada yang liburan nggak di sini? Ini ada berapa orang nih? 82 orang. Yang liburan siapa? Paling 10% Bapak Ibu. Berarti kan di luar sana banyak yang nggak liburan, banyak yang lagi pusing nih mau cari bisnis apa tahun depan. Banyak orang yang lagi pusing karena kesehatannya nggak baik. Itulah saatnya kita menemukan orang-orang ini, Bapak Ibu. Jadi please, jangan give up, jangan berhenti. Sampai tanggal 31 tank jam 10 malam. Ya, itu pun tanggal 1 Januari masih bisa jam 10 pagi. Jangan give up. Oke? Ya, kalian yang mendengar ini, kalian tahu siapa yang saya maksud. Ya itu Anda. Ya jangan berhenti sampai titik darah penghabisan, teman-teman. Iya, lebay ya. Jangan berhenti sampai akhir, oke? Jadi sekali lagi kita akan belajar dari seorang Bapak Ibu. Ya, beliau ini dan pasangannya, mereka ini fighter banget. Saya bisa bilang mereka ini fighter banget. Walaupun ya kondisi grup mereka waktu di awal-awal sangat tidak masih baru bangun, Bapak Ibu. Tetapi mereka sekali ngambil keputusan, pokoknya harus sales master. Mereka tuh NGOTOT, teman-teman. Apa, teman? NGOTOT itu apa? Ada yang tahu NGOTOT apa? Ngotot. Ngotot.
Ya, mereka tuh ngotot, teman-teman. Ya, mereka ngotot sama siapa? Mereka ngotot sama dirinya sendiri. Ya, jadi mereka benar-benar fighting, teman-teman. Dan mereka menyelesaikan goal demi goal, goal demi goal, goal demi goal, teman-teman. Ya, makanya mereka di Atomic Favor, mereka menjadi salah satu diamond tercepat di Atomic Favor, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita sambut. Mana nih belum nyalain kameranya? Coba tolong ya, Bapak. Kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Bapak Firman Wahyudi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kumaha daramang. Pagi, Pak Firman. Pagi, Koko. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Pak Sylvia, atas Firman. kesempatan. Ya, Selamat hari pagi, ini Pak Firman. pagi Pak. Hari ini saya akan bahas yaitu langkah yang terakhir yaitu duplikasi ya. Ya, kepada semua yang masih mengejar mastership, ayo terus kejar Bapak Ibu ya. Karena mastership-nya double ya. Lumayan. Aduh, daripada lumanyun ya. Oke, yang langkah ke-8 adalah duplikasi. Apa sih duplikasi itu? Nah, sebelum masuk ke duplikasi, Bapak Ibu, kita nomor 1 dan nomor 2 di dalam 8 langkah itu paling penting, ya. Yaitu punya tujuan, kita sudah punya tujuan belum? Terus kita punya komitmen belum? Kan sudah dibahas sama leader-leader di sini yang hebat-hebat ya. Nah, tapi di misi ini Bapak Ibu satu hal ya, kita tuh harus transparan ya. Jangan bohong ya. Kalau bohong, Anda sedang membohongi bisnis Anda sendiri. Gitu loh. Asal menyenangkan upline gitu kan. Jangan Bapak Ibu. Kita harus kasih tahu gitu kan kondisi kita sama upline kita. Ya, itu langkah ke berapa Bapak Ibu? Konsultasi ya. Ketujuh ya, langkah ketujuh Bapak Ibu selalu konsultasi sama upline-nya bagaimana kondisi jaringan kita, karena upline itu tahu Bapak Ibu kondisi jaringan Bapak Ibu itu loh. Oke, nah langkah yang ke-8 ya, sebelumnya langkah ketiga dan ketujuh itu harian kita, kerjaan kita Bapak Ibu. Kalau saudara bekerja nih, misalkan di mana di satu pekerjaan, Bapak Ibu akan diarahkan bagaimana harus bekerja gitu kan. Bagaimana kerjaan kita ini seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini di Atomi dan langkah nomor 3 sampai nomor 7. Itu kerjaannya Bapak Ibu. Bukan yang lain, Bapak Ibu harus tulis daftar nama ya. Harus mengundang, presentasi, follow up ya. Terus Bapak Ibu konsultasi sama kita ya, sama upline. Kalau upline terdekat nggak bisa, naik lagi ke upline dan naik lagi ke upline-nya. Pasti upline di Atomi itu mau untuk menolong Bapak Ibu ya. Jangan takut Bapak Ibu kalau nggak ada yang mau, sama saya juga boleh ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu harus sekali dikerjakan ya. Karena itu akan menentukan kinerja Anda. Kinerja Anda dalam menulis daftar nama dan lain sebagainya itu sangat penting banget Bapak Ibu ya. Nah, sampai ke konsultasi ini penting banget Bapak Ibu supaya nomor 1 nomor 2 ini Bapak Ibu harus punya komitmen di sini ya. Nah, ini juga harus dilakukan setiap hari ya. Setiap hari, setiap saat Bapak Ibu harus komitmen untuk melakukan ini. Misalkan kita kerjaannya sampai jam sampai jam 6. Ya udah ya Bapak Ibu sampai jam 6 gitu. Untuk yang masih bangsawan, aku mah jam segini setelah pulang kerja sampai jam 9 malam. Ya udah kerjakan Bapak Ibu. Nah, itu jangan dicuri oleh orang lain ya. Biasanya dengan hobi-hobi kita akan susah untuk komitmen di situ. Nah, sekarang saya mau bahas duplikasi Bapak Ibu ya. Duplikasi itu persis Bapak Ibu ya, bukan mirip ya. Bukan fotokopi, tapi kita akan belajar ya. Saya akan bagi 2 hari ini ya. Yaitu duplikasi. Yang pertama, apakah kita menduplikasi seseorang hari ini? Ya.
Apakah kita sudah menduplikasi seseorang? Misalkan idolanya apa gitu ya. Idola Anda Bapak Ibu siapa gitu. Misalnya idolanya Bu Silvi ya. Nah, jangan lihat Bu Silvi hari ini Bapak Ibu. Hari ini senang dong. Oh, hari ini nyaman gitu kan. Jangan. Tapi kita lihat Bu Silvi selalu bercerita tentang masa lalu ketika dia bagaimana mengejar dia menjadi Sharon Rose, menjadi sales diamond, menjadi sales master. Itu yang kita pelajari. Jangan hobinya wah makan loh. Jangan juga kebiasaan-kebiasaan yang hari ini mereka kerjakan ya. Tapi kita lihat road to success dari Ibu Sylvia misalkan, atau dari Mr. Pak Han Gil, atau di sini sering di ini Mike Suryadi. Nah, Mike Suryadi boleh, bagus banget ya. Atau siapapun yang Bapak Ibu idolakan boleh. Itu yang harus kita tiru. Jadi kebiasaan hariannya coba, ya kebiasaan hariannya ketika dia mau mencapai progres itu Bapak Ibu yang harus kita pelajari ya. Nah, yang kedua, apakah hidup kita saat ini bisa diduplikasi sama orang lain? Itu lebih penting Bapak Ibu. Karena kita harus menjadi diri sendiri katanya ya. Harus menjadi diri sendiri dan Bapak Ibu sudah minum Hemohim hari ini? Saya belum minum. Nah, ketika saya minum Hemohim seperti ini, saya berharap Bapak Ibu juga minum Hemohim ya. Supaya apa? Supaya diduplikasi. Segar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah minum Hemohim? Udah minum Hemohim belum? Sudah dong Pak, pagi-pagi. Ya, wajib Hemohim, ya. Pomex. Sudah dong tadi sebelum makan pagi. Wah, luar biasa ya. Paling tidak Hemohim Bapak Ibu ya. Ada pomegranat, ada Hemohim, probiotics ya, ada bangun tidur langsung minum. Iya Bu, karena saya juga baru bangun. Nah, oke. Apakah hidup kita sudah bisa diduplikasi orang lain? Paling tidak. Yang pertama, Anda harus jadi pemakai produk Atomis 100%. Kalau Anda tidak coba produk ya, maka Anda kalau kata Mr. Park itu pembohong ya. Anda harus coba produk minimum 25 produk. Oke. Minimum 25 produk. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kalau mau bisnis ya, kalau mau bisnis Bapak Ibu harus keluar modal lah gitu ya. Nggak ada bisnis yang tanpa modal sebenarnya. Tapi di Atomi bisa, tapi lama Bapak Ibu. Jadi kita harus bermodal lah sedikit, ya nggak? Ya, tapi kalau Bapak Ibu tanpa modal bisa nggak di sini? Bisa. Ya harus kerja keras, ya. Jadi kalau Bapak Ibu aturannya di sini ya, apakah ini hal ini berhasil buat Anda atau apakah dapat ditiru tingkah kita untuk semua orang ya? Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari apakah kita pemakai produk 100% ya. Apakah kita datang ke pertemuan-pertemuan ODS, Success Academy, atau hal yang lain yang dilakukan oleh Weaver, ya. HGB, atau kita datang atau ikutan MB9 setiap hari. Itu salah satu komitmen Bapak Ibu. Dan itu harus dikerjakan ya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu tetap harus ikut MB9 misalkan gitu ya. Ya harus ikutin. Nah, itu catat komitmen saya. Apalagi sekarang nih akhir tahun ya. Kita harus mengevaluasi diri Bapak Ibu, ya, mengevaluasi diri. Gimana nih kerjaan saya selama 12 bulan ini, apakah baik atau tidak gitu kan. Kalau kurang baik, ya benarin, nggak apa-apa Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, itulah kita hari ini ya.
Jadi kita tuh nggak boleh bohong lagi sama upline. Oh begini, lihat pertemuan, ada acara yang lain. Kita transparan aja, Bapak Ibu. Lebih enak loh daripada ngebohong sana sini ya. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mengadakan home party atau tidak? Ya, kenapa kita melakukan itu? Supaya kita ini ya bisa diduplikasi oleh orang lain. Oleh downline kita lah yang penting. Apa mungkin crossline juga mungkin bisa ya. Wah, makanya sering kita foto-foto kita foto-foto home party di share ya, supaya apa? Supaya orang lain melihat kinerja kita. Oh, misalkan wah Bu Nenden mah rajin nih, home party terus. Nah, kita menguji balik ke diri sendiri, apakah kita seperti itu? Ya. Mungkin Bu Nenden pengen downline-downline meniru dia, ya. Nah, tapi apakah kita meniru dia? Ya, saya tiap hari home party. Apakah saya ditiru nggak sama downline saya? Saya tidak tahu ya. Tapi saya mencoba yang terbaik ya. Misalkan dari pemakai produk, oke saya pakai produk, saya minum lagi pome ya Bapak Ibu. Pome saya masih ada ya. Ternyata pome saya masih ada. Enak loh. Nah yang terakhir, apakah kita mau belajar nggak? Jadi inti dari kedatangan kita ke semua acara itu adalah kita belajar, untuk belajar. Tapi cuman jangan mau belajar aja, tapi belajar dan diajar ya, itu juga harus mau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bedain belajar dan diajar ya. Saya sering suka sekali dengan pernyataan saya, apakah kita pengen jadi Imperial Master? Siapa yang pengen coba? Coba ketik di chat. Yang mau jadi Imperial Master. Oh, yang nggak mau sih nggak apa-apa. Nah, mau jadi M. Oke, mau. Wah. Ya. Ketika kita mau jadi Imperial Master, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Hidup kita, kalau saya bilang untuk jadi Imperial Master ini, hidup kita, ya makanya step by step tadi. Kita harus ngerasain jadi Star Master, jadi Crown Master, Royal Master ya. Karena enak banget ya. Enak nggak ya? Jadi mereka ini. Nah, jangan enaknya aja Bapak Ibu, tapi kita harus lihat road to success dari mereka. Ya. Karena kita harus belajar dari cari cara-cara mereka itu gimana gitu. Saya sering mendengarkan road to success siapapun, ya sebuah Imperial Master mungkin udah pernah semua saya dengarkan ya. Nah, Bapak Ibu juga harus dengarkan, bukan hanya dari kita, gitu, dari orang-orang yang dulu bagaimana mereka berjuang untuk mencapai apa yang mereka mau ya. Apakah Bapak Ibu mau jadi Imperial Master, berarti Bapak Ibu harus mengupgrade diri, harus mau belajar terus. Makanya jangan enggak datang ke setiap pertemuan ya, kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan atau gimana gitu ya. Nah, itu bolehlah sekali-kali, tapi jangan terus-menerus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus real, harus transparan, jangan bohong ya. Karena itu akan terduplikasi. Misalnya si Bapak ini juga begini, ini juga begini. Tapi di atas segalanya kita tetap harus jadi diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi paling nggak kita harus benar gitu kan, ikutin caranya, berarti tetap aja Bapak Ibu harus datang ke pertemuan ya, karena Bapak Ibu harus menggali semua ilmu yang didapat secara gratis ini loh. Kalau kita mau dapetin misalnya usaha sendiri ya, kita mau dapatkan penghasilan 100 juta nih, pasti kita harus belajar juga sampai kita bisa. Apapun harus belajar Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu jangan enggak belajar ya, dan diajar. Harus dua, belajar dan diajar ya. Harus dua hal ini harus jadi kesatuan ya. Bapak Ibu jangan kita menjadi duplikasi yang salah buat downline kita. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memberi contoh. Kalau Bu Silvi bilang, aku mah 2 tahun, kalau 2 tahun nggak 20 juta, quit. Ya. Akhirnya sekarang belum 2 tahun udah segitu ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi itu yang harus kita tiru. Misalkan mau meniru Bu Silvi, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mengidolakan Bu Silvi, saya mah misalkan kalau nggak penghasilan 20 juta dalam 4 tahun, saya mah gitu. Boleh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tuliskan. Semua itu dituliskan di live skenario supaya Bapak Ibu tuh tidak lupa. Gitu. Ya. Semua itu dituliskan di live skenario supaya Bapak Ibu tidak lupa. Nah, Bapak Ibu, dan kalau nomor duplikasi ini kalau tidak kita kerjakan, maka kita akan menjadi segitu-segitu aja. Apapun posisi saudara hari ini ya, hanya melakukan sampai 7, tidak menduplikasi, ya, tidak menjadi contoh yang baik. Kita akan stuck di situ. Ya, misalnya kita jadi sales master. Kita tidak menduplikasi orang untuk menjadi sales master, maka bisnis kita akan stuck diam di situ. Ya. Pertama pairing. Makanya Bu Silvi kasih stepnya. Kedua, sebulan 2 kali pairing. Ketiga, 5 kali pairing untuk jadi agent dan juga special agent ya. Itu supaya kita ngerasain dulu gitu, bagaimana sih enaknya di posisi itu. Terus jadi sales master. Nah, kita tinggal duplikasi hidup kita, apa yang kita kerjakan ke downline kita. Jadi ketika HP kita cerita tentang hidup kita ini, tentang hidup kita tuh mudah-mudahan hidup kita itu menjadi duplikasi untuk orang lain untuk mengerjakannya, gitu kan? Saya juga ingin hidup saya tuh diduplikasi sama orang lain. Misalkan, wah Pak Firman mah begini, kebiasaannya begini. Misalkan sebulan jadi sales master, saya pengen semua orang jadi sebulan jadi sales master. Pengen nggak Bapak Ibu? Nah, tanya dong sama saya, apa aja yang saya kerjakan? Apa aja yang dikerjakan selama 1 bulan jadi sales master? Itu kita hanya home party, Bapak Ibu ya. Home party dan home party, ketemu orang, home party, ketemu orang, home party. Itu aja yang dikerjakan. Tulis lagi daftar nama, terus kita janjian ketemu, ya. Terus presentasi lagi. Nah, presentasi kita juga harus role play, Bapak Ibu. Harus bisa Bapak Ibu presentasi. Harus bisa presentasi dengan baik. Nah, saya sedang belajar bagaimana kalau saya ngomong sama orang, ngomong tentang hemohim, ya, orang itu bisa beli, Bapak Ibu. Nah, saya terus gali tentang hemohim, saya gali tentang vitamin C. Nah, itu adalah punya gaya sendiri kita. Dan saya mau tim saya juga begitu, Bapak Ibu. Jadi, nomor 1 sampai 7, Bapak Ibu sudah melakukannya tanpa duplikasi, Bapak Ibu akan stuck. Segitu aja Bapak Ibu, makanya terus pairing aja yang dikejar ya. Padahal uang mastership itu jauh lebih besar Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu terus jadi sales master 12 kali, Bapak Ibu tiba-tiba dapat PIN. Aduh, asik deh. Ya, rasanya ada kebanggaan diri. Gitu kan. Bapak Ibu naik Sharon terus, naik Star Master, wah itu asik Bapak Ibu. Uangnya jauh lebih besar ya. Karena saya yakin di sini kenapa kita di Atomi, karena kita sudah yakin ya. Kita sudah yakin bahwa Atomi ini adalah tempat kita untuk mencapai impian kita. Betul nggak? Kita sudah capai impian kita, ya selamanya kita. Karena kata saya juga tadi pertama transparan, jangan bohong ya. Kita cerita apa adanya, gimana jaringan kita. Karena kita ini akan kerja, Atomi itu bukan bisnis sebentar aja Bapak Ibu.
Kalau orang yang mengerti tentang Atomi ya. Tapi bisnis yang selamanya, seumur hidup kita. Saya baru 1,5 tahun, kalau dari Juli, berarti 1 tahun setengah Bapak Ibu. Ya, belum apa-apa. Kita kerja 5 tahun ini, kerja keras, pasti nyampe juga. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang lagi mengejar ya, lagi mengejar sesuatunya, kerjain aja. Caranya nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Nggak ada cara yang lebih hebat daripada home party, ketemu orang ya, terus kumpul lah kita lah. Hanya itu yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu udah stuck nih, konsultasi ke Upland ya, udah mengerjakan itu belum berhasil, konsultasi ke Upland. Pasti Upland buka daftar nama ya, mengundang lagi ya, presentasi lagi ya, follow up lagi sampai mereka deal gitu ya. Itu aja sih yang kita kerjakan. Dan duplikasikan apa yang kita bisa duplikasi. Contoh yang baik Bapak Ibu. Kita harus menjadi contoh yang baik. Karena apalagi tentang belajar dan diajar ya Bapak Ibu. Karena kita memang harus belajar terus seumur hidup. Belajar tentang sistem, belajar tentang produk. Untuk apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nggak bisa nebeng terus ya, karena Bapak Ibu akan sendiri ya. Perjuangan Bapak Ibu itu sendiri nanti ketika bagaimana Bapak Ibu one on one ketemu orang terus menerangkan bisnis ini ya. Seperti apa? Apakah sama dengan bisnis yang apa ya, dengan upline kita? Makanya Bu Silvi kasih flip chart gitu kan, supaya diduplikasi. Itu bagus banget Bapak Ibu. Itu sarana kita menduplikasi. Banyak banget yang sudah dikerjakan oleh upline kita ini. Kita tepuk tangan dong ya, kasih applause gitu ya. Ya. Tapi Bapak Ibu di atas semuanya, Bapak Ibu juga harus menjadi diri sendiri. Kerjakan dengan baik segalanya. Ya, komitmen, kerjakan dengan baik. Nah, apalagi ya? Paling itu aja Bu Sil. Yes, thank you Pak Firman. Jadi itu ada pertanyaan nih Pak Firman, ada 2 pertanyaan, silakan dibaca di chat. Oke. Dari Pak Anton sama dari Bu Eni. Pak Anton. Bagaimana cara merekrut rekan-rekan yang jauh supaya mengajak jadi anggota Atomi di luar Jawa? Ya, oke Pak. Kalau yang saya kerjakan, saya via Zoom untuk orang-orang yang jauh ya, karena saya belum bisa ke area tersebut. Ya. Paling saya juga belum ke area Sumatera, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon gitu. Ada upline saya juga di Palembang ada, di Kalimantan ada, di Ambon ada, tapi saya juga belum ke sana. Nah, saya kerjakan adalah via Zoom, Bapak Ibu. Pak Anton ya. Oke. Kejawab ya Pak Anton. Pak Firman, waktu itu konsumennya sudah berapa Pak dari Ibu Eni ya? Bisa sebulan sales master. Terus terang Bapak Ibu, saya ketika jadi sales master itu masih sedikit. Ya, karena sales master itu cuma hitungan 83 juta kiri, 80 juta kanan ya. Jadi itu gampang sekali untuk diraih. Nah, ya, tapi yang belanja banyak kata istri saya gitu ya. Yang penting itu yang belanja Bu Eni. Ya, waktu saya jadi Diamond Master ya, saya pun tanya karena sama upline saya, karena saya baru 500 lebih. Orang di bawah saya baru 500 lebih. Belum kuat Bapak Ibu. Belum banyak, tapi saya tanya apakah ini bisa gitu kan. Upline saya hanya bilang, "Itu kamu bisa." gitu. Jadi jumlah orang juga kalau jumlahnya banyak tapi hanya jadi kuburan kosong ya. Nggak ngapa-ngapain gitu. Itu juga percuma Bapak Ibu. Jadi banyaknya di Atom ini asik gitu Bapak Ibu. Banyaknya yang real gitu ya. Banyaknya yang belanja di kanan dan di kiri itu yang dihitung. Bukan banyaknya downline Bapak Ibu, ya. Nah, Bu Eni lagi banyak. Gimana caranya biar konsumen
mau belanja sendiri, Pak. Nah, ini kita harus rajin-rajin, Bu, harus rajin. Biar konsumen mau belanja sendiri, memang di sini kita harus mengajarkan supaya apakah hidup kita ini sudah jadi duplikasi, kata saya gitu kan. Nah, apakah bisa nggak kita jadi orang lain melihat kita tuh sebagai sesuatu yang wah, yang bisa ditiru gitu sama mereka. Itu aja sih, Bu. Biar konsumen mau belanja sendiri, ya diajarin, ya harus diajarin. Makanya kita harus pertama sebelum perang tuh kita harus belajar dulu untuk bisa nge-memberin lah, memberin registrasi, bisa belanja ya, dan bisa check out Bapak Ibu. Kalau nggak bisa check out bahaya ya. Oke, itu saja paling Bu Silvi. Ya, mungkin saya Terima kasih, menambah Pak sedikit Firman. jawaban ke Firman. Bagaimana caranya biar mungkin teman-teman penasaran gitu ya, gimana caranya Firman dan Yuni itu bisa punya konsumen yang banyak dan bisa belanja sendiri gitu ya. Mereka tidak serta-merta dari awal itu konsumen mereka belanja sendiri, Bapak Ibu. Jadi benar-benar di follow up mungkin hampir setahun ya, Pak Firman ya. Datangnya setiap bulan, datangnya setiap bulan, datangnya setiap bulan, datangnya setiap bulan sampai orangnya itu terbiasa. Jadi sebelum biasa, dibiasakan dulu. Jadi mereka tuh benar-benar di-maintain konsumennya setiap bulan, didatangin setiap bulan. Bahkan ada konsumen yang didatangin per 2 minggu sekali, dipantau wajahnya, dipantau kesehatannya. Mereka cuma mampir, cuma ngobrol, habis itu mereka cabut lagi, mereka ke konsumen berikutnya. Jadi Pak Firman sama Yuni itu memang mereka polanya seperti itu, teman-teman. Mereka benar-benar memaintain konsumen mereka satu persatu secara personal. Ya, jadi nggak ada yang instan. Oh, kita kadang-kadang ngelihatnya, oh enak banget ya, dia konsumennya banyak. Itu, tapi maintainnya kan nggak kelihatan, teman-teman. Tuh, jangan jadi sampai Oh, hah? jangan banyak kuburan kosong juga, bahaya. Nanti saya minta Pak Firman mau Yuni sering-sering sharing foto mereka di grup partner. Ya, jadi teman-teman bisa lihat orang-orang yang mereka ketemui, teman-teman, itu orang-orang yang kadang-kadang orangnya sama loh, teman-teman, tapi diketemuin terus sampai akhirnya mereka tuh jadi loyal consumer. Ya, jadi nanti deh saya minta mereka kalau kali ketemu mereka foto. Jadi kalian bisa lihat, oh iya ya benar-benar yang dilakukan leader-leader Anda itu kadang-kadang kita kan ngeliatnya, hebat ya leader, tapi kalian mungkin saya yang paling tahu ya bagaimana leader-leader itu kerja. Mereka benar-benar memaintain consumer, memaintain leader, training, konsultasi, one-on-one, ketemu orang baru, dan sebagainya. Ya, jadi yuk, para partner semuanya rajin-rajin kita upload foto di grup partner supaya kita bisa saling menginspirasi. Oke? Sekali lagi Pak Firman, terima kasih message-nya ya. Tadi Pak Firman kasih Anda lihat, teman-teman, bahwa dia pakai produk tuh nggak cuma ngomong, tapi dia benar-benar makan di depan kalian untuk kalian tahu, oh ya benar, Pak Firman benar-benar makan satu-satu obatnya, vitaminnya. Ya, oke, sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti di MB9 terakhir tahun ini di hari Senin, teman-teman. Saya berharap semuanya bisa hadir. Di tanggal 30 kita akan MB9 spesial MB9 di tanggal 30. Jadi please hadir semuanya. Ajak tim Anda hadir ya, karena kita akan banyak bicara di tanggal 30 ini. Oke? Izinkan saya memandu kita berdoa. Bentar.